Kita semua pasti pernah ngerasain kan, semakin banyak yang kita pelajari, rasanya kok semakin banyak juga yang lupa. Di zaman sekarang yang informasinya tumpah ruah di mana-mana, ngejaga fokus sama ingatan tuh rasanya kayak perjuangan yang berat banget. Tapi percaya nggak, ada sebuah petuah kuno, umurnya udah 1400 tahun, yang ternyata ngasih kita cara pandang yang luar biasa dalam soal tantangan modern ini. Oke, coba deh kita resapi bareng-bareng. Sebuah nasihat tentang menjaga ilmu, tapi perumpamaannya kok aneh ya? Disamain sama unta yang mau kabur dari ikatannya. Bukan sekedar lupa biasa, tapi lepas kayak hewan liar. Coba bayangin gambaran itu sejenak. Seekor unta yang kuat, meronta-ronta, berusaha keras buat lepas dari talinya. Nah, ini dia yang bikin kita mikir. Dari semua perumpamaan yang bisa dipakai di dunia ini, kenapa harus spesifik seekor unta? Jawaban dari pertanyaan simpel ini ternyata bakal ngebuka sebuah pemahaman yang, jujur aja, cukup mengejutkan tentang gimana seharusnya kita memperlakukan ilmu. Tapi tunggu dulu loh. Sebelum kita bedah maknanya, ada satu hal yang super penting. Bisa nggak kita percaya sama sumber ini? Soalnya, dalam tradisi Islam, keaslian itu nomor satu. Dan ini bukan sekedar cerita dari mulut ke mulut yang nggak jelas asal-usulnya. Nah, yang Anda lihat di sini itu luar biasa. Ini yang disebut sanad atau mata rantai periwayatan. Anggap aja ini kayak rekam jejak barang bukti di pengadilan yang nggak boleh putus sama sekali. Setiap nama yang ada di daftar ini adalah satu mata rantai yang nyambung, memastikan pesannya sampai ke kita persis seperti aslinya, langsung dari sumber pertama. Jadi, poin utamanya gini, kita ini nggak lagi ngomongin dongeng ya. Orang-orang di rantai ini, dari Abu Musa, Abu Usama, sampai ke Imam Muslim, mereka semua ini dikenal sebagai orang-orang yang punya ingatan super kuat dan kejujuran yang nggak perlu diragukan lagi. Kredibilitas mereka itu udah dicek habis-habisan, jadi kita bisa yakin pesan ini tuh asli. Oke, sekarang kita udah yakin kalau sumbernya otentik. Saatnya kita bedah dagingnya, inti dari pesannya. Karena ternyata pilihan kata dalam bahasa Arab aslinya itu punya makna yang jauh lebih dalam daripada terjemahan sederhananya. Disinilah kuncinya. Kata yang pertama itu ta'ahadu. Biasanya ini diartiin simple jadi jagalah atau ulangilah. Tapi itu kurang pas. Akar katanya itu ahdun, yang artinya perjanjian atau komitmen. Jadi, ta'ahadu itu bukan perintah pasif, tapi sebuah ajakan untuk menjaga sebuah komitmen secara aktif, terus-menerus, dan sifatnya dua arah. Nah, tabel ini ngejelasin bedanya dengan jelas banget. Ini bukan soal tugas pasif kayak baca buku sekali terus selesai. Bukan. Ta'ahadu ini soal membangun hubungan dengan ilmu. Hubungan timbal balik. Kalau kita nyuekin ilmu itu, ya ilmu itu juga bakal nyuekin kita. Jadi kalau kita sampai lupa, itu bukan kecelakaan. Itu adalah pilihan sadar karena kita lalai. Terus, kata kunci kedua adalah tafalutan. Ini kata yang dipakai buat ngegambarin gimana ilmu itu bisa lepas. Dan kata ini dahsyat banget maknanya. Ini bukan berarti memudar pelan-pelan, sama sekali bukan. Kata ini ngelukisin sebuah pelarian yang tiba-tiba, kuat, dan penuh pemberontakan. Jadi coba kita bandingin ya. Lupa biasa itu kan pasif, sesuatu yang terjadi pada kita. Tapi tafalutan, nah ini terjadi karena kita. Ilmu itu, persis kayak onta tadi, bakal secara aktif memberontak dan kabur begitu tali perhatian kita mulai kendor. Dia nggak nungguin kita buat lupa. Dia yang bakal proaktif membebaskan dirinya. Intinya apa? Ilmu, apalagi ilmu yang berharga, itu ternyata bukan benda mati yang bisa kita simpan di laci terus kita ambil lagi kapan-kapan. Bukan, dia tuh kayak entitas yang hidup, yang butuh perhatian, butuh komitmen, butuh dirawat. Ikatannya harus kita kencengin tiap hari. Oke, keren banget kan filosofinya? Sekarang gimana caranya kita bawa kebijaksanaan kuno ini ke dunia kita yang serba cepat dan penuh gangguan ini? Gimana cara kita ngikat unta ilmu kita di era digital yang serba heboh ini? Ada 4 kunci praktis di sini. Pertama, prioritasin ngulang apa yang udah dipelajari daripada sibuk ngejar informasi baru terus. Kedua, bangun disiplin baja. Dikit-dikit tapi rutin, itu jauh lebih kuat daripada sistem kebut semalam. Ketiga, manfaatin waktu-waktu hening, misalnya di malam hari, buat benar-benar memperkuat ikatan itu. Dan yang terakhir, ini nih yang paling krusial buat kita sekarang. Lawan distraksi digital. Sadar nggak sih, setiap kita scrolling media sosial tanpa tujuan, itu sama aja kita lagi sengaja ngelonggarin tali ikatan ilmu kita. Seorang ulama besar, Ibnu Hajar al-Asqalani, nangkap esensi ini dengan kalimat yang indah banget. Beliau bilang, ilmu yang mulia itu punya harga diri.
Dia nggak sudi tinggal di hati yang melalaikan. Wah, ini benar-benar ngubah cara kita mandang ilmu kan? Bukan kita yang punya ilmu, tapi kita yang diamanahi buat menjaganya. Coba bayangin, kalau 1400 tahun yang lalu aja tantangan menjaga unta ini udah dianggap berat, di zaman kita sekarang tantangannya bisa 100 kali lipat lebih berat. Kenapa bisa gitu? Karena lingkungan digital kita ini jujur aja secara aktif ngelawan usaha kita. Banjir informasi bikin fokus kita pecah. Notifikasi yang gak ada habisnya itu kayak ngebuat tali ingatan kita jadi rapuh dan gampang putus. Dan godaan buat terus-terusan nyari hal baru yang seru bikin kita nelantarin ilmu-ilmu penting yang udah kita punya. Jadi sebagai penutup, coba deh kita sama-sama bertanya ke diri sendiri. Entah itu bahasa baru yang lagi dipelajari, skill kerja yang lagi diasah, atau prinsip hidup yang penting banget buat kita. Ilmu berharga apa yang untanya udah mulai gelisah? Pengetahuan apa yang talinya udah mulai kita longgarin tanpa sadar? Dan yang terpenting, apa kita akan ngebiarin dia lepas begitu aja?